Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, jurusan teknologi kayu, jurusan teknologi kayu, jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, baru saja menyampaikan bukti tambahan dari pengaduan kami pada tanggal 9 Desember 2024. Bukti tambahannya adalah beberapa video podcast dari antara lain Dr. Rismon Sianipar, lalu juga ada dari Guru Gembul, dan ada beberapa lagi video yang lainnya. Yang intinya adalah itu berhubungan dengan apa yang telah kami adukan tentang dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Horas, Belige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Oke pemirsa, banyak yang mengatakan laporkan seolah-olah kita ini negara hukum yang benar ya, negara demokrasi sejati. Kita ini sudah negara kekuasaan, saudara. Jadi apa yang benar, apa yang salah itu, walaupun kita punya pengadilan, itu ditentukan di remote control oleh penguasa. Ya, jadi kita ini sudah negara kekuasaan. Satu contoh ya kasus Jessica Wongso. Ya, saya sudah katakan di PK Jessica Wongso kan, ya. Ribuan frame dibuang, bahkan alasannya adalah metadata salah ketik. Bayangkanlah itu, dikabur-kaburkan pakai freeware, erase soft dan freemake. Ya kita lihat aja apakah negara hukum atau negara kekuasaan. Kita lihat aja putusan PK Jessica nanti. Ya, meskipun saya pesimis ya, begitulah kita tentukan nanti, kita nilai. Ya, pengadilan itu bukan tempat untuk mencari keadilan. Memang sudah di remote. Ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti itu sudah kalian lihatlah di video saya itu, keras sekali saya kan, nggak berani dia nuntut saya karena saya benar gitu loh. Ya, kasus 7 terpidana Vina Cirebon, ya udah jelas itu ekstraksi SMS itu dari digital forensik Polda Jabar loh. Ya, bayangkan nggak dipakai. 22 14 10 WIP itu masih melakukan SMS yang disangka terjadi pimirkisiin dan pimbinihin, nggak boleh sama YouTube ya. Itulah, bayangkan, ditolak juga sama hakim itu. Jadi ya memang negara kita ini sudah bobrok secara hukum. Kenapa? Ya para hakim tidak independen, bisa di remote, dikontrol oleh penguasa gitu loh. Nah ini kasus ijazah palsu Joko Widodo kan sudah dilaporkan kemarin oleh tim pembela ulama ya, TPUA dan aktivis gitu loh. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah Baris Krim punya nyali untuk ya menyita itu ijazah aslinya Joko Widodo kalau ada dari Solo ya, atau dan skripsinya Joko Widodo yang di tangannya Dekan Sigit Sunarta. Terus berkas-berkas lain yang mendukung, kapan dia KKN, kapan dia melakukan ini itu secara akademik, proses akademiknya harus benar. Ya, apa berani ya kita lihat ya, jangan-jangan dulunya juga berapa itu September atau Desember 2024 sudah dilaporkan juga, didiamkan juga gitu loh. Jadi memang negara ini sudah kacau, hancur sehancur-hancurnya ya. Kebenaran, keadilan itu dikontrol gitu loh. Hakim-hakim kita itu tidak berani menentukan berdasarkan apanya akal sehatnya ya. Jadi kita tunggu aja lah, apakah berani Baris Krim uji karbon, uji kesesuaian teknologi printing. Teknologi kertas saat itu kan beda zaman tuh, 85 dengan tahun 2000 teknologi printingnya ya kan beda zaman itu. Jadi ya
Ya itulah kan makhluk spesial Joko Widodo ini di Indonesia ini. Walaupun dia sudah mantan presiden, ya tetap dia punya pengaruh yang kuat kan gitu. Jadi saya sih pesimis Barisskrim menindaklanjuti proses ini ya. Yang penting sudah dilaporkan saja biar jangan ada yang mencibir. Ya, laporkan, kalau ada bukti laporkan biar kita bungkam orang yang ngomong seperti itu ya. Kalian kira gampang untuk mendapatkan keadilan di Indonesia ini ya? Sudah jelas-jelas Barisskrim Polri laboratorium forensiknya saja kasus Jessica Wongso yang menggunakan software untuk mengotak-atik video oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya, saat itu kepala laboratorium komputer forensik Barisskrim, pakai eRedSoft dan Freemake yang bisa kalian download untuk mengotak-atik ukuran video, laju kecepatan video, kodeknya untuk memformat video tersebut. Itu saja nggak diapa-apain oleh Listio Sigit Prabowo. Sudah saya maki-maki dia terus. Ya saya tantang dia, tangkap saya gitu loh, atau tangkap Tito Karnavian. Nggak berani. Ya kenapa? Ya dikontrol oleh si Tito Karnavian itu dan Krisnamurti gitu loh saudara. Jadi tidak gampang untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Republik yang sudah hancur ini, sudah busuk dari dalam. Busuk oleh apa? Para penegak hukum itu, gitu loh. Ya, belum lagi pendidikan ya. Saya tonton juga ya di podcastnya ada narasumbernya Guru Gembul. Saya sebagai yang pernah jadi dosen 20 tahunan lebih bingung. Maraknya ternyata ijazah palsu itu ya, untuk masuk PNS, untuk pejabat, bupati dan lainnya. Wih, ternyata sudah semarak itu. Saya baru tahu dan di search itu banyak sekali katanya. Ya sampai terang-terangan begitu loh ya, sampai bisa nanti terverifikasi oleh Pangkalan Dikti. Jadi saya bingung, berarti Pangkalan Dikti itu belum tentu verifikasi ya. Kacau. Aduh, pendidikan sudah hancur. Jadi itulah. Jadi kita tunggu aja Barisskrim. Tapi ya saya lihat sebelum-sebelumnya ya, jangankan ini dilaporkan Joko Widodo, saya laporkan Tito Karnavian aja, Listio itu nggak berani. Listio Sigit Prabowo itu Kapolri itu bencong gitu ya. Sudah saya tangkap saya kalau salah, tangkap gitu loh Pak Sigit ya. Masa Barisskrim Polri laboratorium komputer forensik jadi studio animasi digital mengotak-atik video CCTV supaya tersangka Jessica diotak-atik, tangannya digelap-gelapkan. Tito Karnavian Krisnamurti, Tito Karnavian mantan Kapolri itu. Cobalah bayangkan itu, rusaknya Indonesia ini ya? Dan hakimnya Binsar Gultom gelap-gelap gitu pun berani dia memutuskan. Ya karena siapa? Ya karena si Tito Karnavian. Jawab dulu itu Binsar Gultom ya, sudah mau check out kau dari dunia ini, nggak berani kau terus terang kau. Dan partai Tulis Utapea, Kisworo hakim-hakimnya itu memang sudah hancur hukum kita itu ya, menjilat kekuasaan gitu ya. Apapun bukti ilmiah yang kita ajukan ya, dia tetap penjilat kekuasaan gitu. Kecuali memang kita revolusi jilid 2, memang itu mungkin satu-satunya jalan, diperbaiki, pendidikan diperbaiki dan segala macam. Aduh, udah parah total Indonesia ini ya. Jadi inilah legasi yang akan diwariskan kepada generasi ke depan ya. Tambah hancur lah Indonesia ini, dan makin benar prediksi yang dikutip oleh Prabowo Subianto, 2030 Indonesia bubar. Bukan karena bubar karena rakyatnya, para penegak hukum ini yang membuat Indonesia bubar. Dan reformasi hukum yang menjadi janji Prabowo Subianto sampai sekarang ngomong kosong ya. Sudah saya minta juga, saya buat surat terbuka kepada Prabowo Subianto supaya ketemu. Saya sajikan itu semua bukti-bukti rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian Krisnamurti. Gak berani ya, mungkin ya masih sayang dia sama Tito Karnavian. Omong kosongnya itu reformasi hukum itu. Kita memerlukan seorang presiden ke depan yang berani menempatkan hukum itu sebagai panglima, benar-benar panglima, bahkan keluarganya dan bahkan dirinya sendiri pun bisa kena hukum. Itu baru Indonesia maju ya. Tapi kalau pilih-pilih seperti ini ya, ada makhluk-makhluk spesial elit di Indonesia ini ya susah ya. Kita tunggulah ya kasus
ijazah palsunya Joko Widodo ini, ya kita sudah jelas ini ya. Nggak mungkin ini produk dari teknologi 1985, lembar pengesahan Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi. Ya, tanggal dipertahankan di Dewan Penguji juga kosong. Ya, terus setelah saya periksa pegang langsung itu skripsi Joko Widodo, setelah lembar pengesahan skripsi itu, ya, dari pembimbing utama, tiba-tiba langsung kata pengantar. Nggak ada dosen pengujinya siapa dan kapan diuji, siapa saja yang menguji. Udah gitu diakui Pak Kasmujo yang pembimbingnya, padahal di sini pembimbingnya adalah Ahmad Sumitro, profesor, di kata pengantar doktor. Ahmad Sumitro, nggak ada Kasmujo, kan berantakan itu. UGM kok jadi seberantakan seperti ini ya? Ngeri kali. Aduh, terus diakui lagi ini adalah produk dari percetakan, katanya dekannya Sigit Sunarta diklarifikasi sini. Ya, di sini. Percetakan Prima dan Sanur. Kalau Sanur saya nggak kenal. Ya, coba kita lihat ini. Nah, herannya ya tingkat UGM, ya ini tingkat UGM ya. Bayangkan redaksinya hancur-hancuran loh. Penggunaan kata font Time New Roman, itu Time New Roman nggak ada S-nya gitu loh. Kan parah kali setingkat UGM loh. Times New Roman. Ini Time New Roman. Terus pokoknya semua di sini Time New Roman, Time New Roman berulang-ulang. Kacau nggak setingkat UGM loh. Ini redaksi apa ini, ya ampun Tuhan. Oh my God. Time New Roman, Time New Roman. Coba kalian baca itu. Berulang-ulang penggunaan Time New Roman, Time New Roman. Padahal sebenarnya Times New Roman di situ saja tidak detail ya. Padahal klarifikasi setingkat UGM. Ya. Time New Roman ini juga. Time New Roman. Aduh, parah. Nah, disinilah Sigit ya, dekan mengatakan, ya dekan Fakultas Kehutanan saat ini UGM, bahkan di sekitar kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur, sudah tutup redaksi yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi yang seharusnya diketahui oleh yang bersangkutan, saya Rismon, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Inilah menyediakan bantahan tingkat level UGM, tidak memeriksa dulu kapan berdirinya. Ya, kalau Sanur saya nggak tahu, kalau Prima itu di dekat apa bundaran UGM ya, terkenal dulu. Coba kita lihat di sini ya, ini fotonya gedungnya saat ini, dulu nggak seperti itu ya. Cobalah bayangkanlah, ini jawaban UGM, katanya skripsi lembar pengesahan Joko Widodo dicetak di Prima ya. Saat itu dimulai apa, fotokopi dan jilid penjilitan, tidak ada percetakan, dan berdiri pun tahun 1986 Prima itu. Bayangkan jawaban selevel fakultas UGM, dekannya seperti itu. 1986 Joko Widodo lulus katanya dari Fakultas Kehutanan UGM 5 November 1986. Bagaimanalah Joko Widodo mencetak lembar pengesahan dan sampul skripsinya di Prima yang masih fotokopi dan penjilitan, tidak ada percetakan, dan tahun 1986 yang datangnya dia dari masa depan, jilid dulu bro ke CV Prima itu ya, dulu fotokopi dan penjilitan tahun 1986, dia lulusnya 1985. Parah ini kelas apa ini ya, sudah redaksinya salah, Times New Roman dibilang Time New Roman, aduh parah sekali. Inilah ya, jadi mereka nggak ada uji karbon. Kami sudah mengadakan uji karbon, lembar pengesahannya begini, kami sudah menguji kesesuaian teknologi zaman itu, apa yang kemungkinan word processor yang dia pakai, apa teknologi printing yang dia pakai, kok bisa seperti ini, cantiknya seperti ini, ya kan? Terus apa benar nggak mereka sudah bandingkan? Pengakuan saja banyak di zaman itu, lembar pengesahan skripsi itu sudah di print, dicetakkan di Prima yang belum berdiri. Kacau nggak itu? Level UGM.
Ini jadi universitas apa sih UGM ini, jadi malu saya sebagai alumnus. Malu, bener malu. Aduh, kok jadi begini ya? Terus kita lihat juga pembelaan dari kakak angkatan Joko Widodo. Di sini ada namanya Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, San Afri Awang. Ya, setelah kita cek ternyata dia adalah Dirjen Planologi dan Tata Ruang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nggak tahu dia sudah mantan atau sedang menjabat ini. Ya, di situ dia juga sebagai Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, San Afri Awang. Ya, itu mengatakan, saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur. Nah, dia lari ke Prima katanya. Tahun 1986 berarti ya. Prima itu berdiri, itu pun belum cetak ya, masih penjilidan dan fotokopi ya. Terus kita lihatlah apanya dia di UGM juga. San Afri Awang, staf UGM ACID, dia dosen juga. Lahir di Talang Padang, Lampung, 10 April 1958. Gelar S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1982. Coba lah bayangin, 1982 dia lari ke Prima buat skripsi. Saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi lari ke Prima. Primanya berdiri 1986. Kok tega orang ini ya menutupi kebohongan, penipuan dengan kebohongan yang lain dan kebohongan yang lain. Setingkat dirjen. Bayangkan, apa dia rasa terima kasihnya ke Joko Widodo yang membuat dia dirjen, kan? Sampai sebegitunya dia mengatakan, saya waktu membuat cover skripsi, saya lari ke Prima. Lulus saja 1982. Berarti anggap aja lah dia skripsi 1982 ya. Afri Awang ini. Ya, ini orangnya. Nah, ini Afri Awang ini ya, dirjen katanya. Nggak tahu masih atau sudah pensiun. Ya, 1982. Berarti skripsi dia 1982. Prima belum ada. Berdiri 1986. Itu pun fotokopi dan jilid. Dia bilang di sini lari ke Prima. Zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur. Halo Pak San Afri Awang, sebelum membuat argumen itu ya, argumentasi yang ya tidak ilmiah begini, ya setidaknya cek dulu lah kapan dia berdirinya. Jangan mergebus kau, ya jangan berbohong terus kau berbohong. Ya setingkat dirjen atau pernah dirjen, nggak tahu dia sudah apa ya. Kok bisa kau ngaku ya sudah mencetakkan cover skripsi di Prima tahun 1982, kau lulus 1986, Primanya baru ada. Jangan-jangan 1982 pemilik Primanya pun belum berpikir untuk mendirikan Prima, masih mungkin dia lagi di luar negeri atau lagi tidur-tiduran. 1982 kau bilang kau sudah cetak sampul di Prima. Gimana? Harusnya kan setingkat UGM itu ya jelaskan secara ilmiah ini kok bisa ya nggak ada tanggal kapan diuji skripsi Joko Widodo ini. Satu. Terus kenapa di dalam skripsi Joko Widodo nggak ada dewan pengujinya siapa, berapa orang dan siapa saja? Ya, kalian jelaskan pembimbingnya itu Pak Kasmujo atau Pak Ahmad Sumitro yang ada skripsi itu, baik di pengesahan maupun di prakata. Terus kalian jelaskan kenapa ini mulai dari prakata ini mesin ketik itu ya lebih buluk, ya lebih tua usianya daripada lembar pengesahan dan lembar sampul. Lihat ini, bayangkan ini lebih putih, ini lebih buluk ini. Saya foto sendiri nih di perpustakaan Fakultas Hukum UGM. Terus kalian tanyalah dosen elektro UGM yang paham teknologi, atau mereka nggak mau blunder ya kan? Saya yakin mereka nggak mau membela kalian.
dosen-dosen saya atau rekan-rekan dosen teman saya kakak angkatan, bagaimana bisa mereka menerangkan tahun 1985 ya, kalau kalian melibatkan teknik elektro UGM ini ya, menjelaskan evolusi teknologi saat itu dengan font Times New Roman. Bayangkan, dengan jenis cetakan yang sudah bukan dot matrix ini. Teknologi apa? Ya. Ini teknologi Anda bilang, ya Pak Afriawang, pakai IBM komputer. Apa sistem operasinya Pak? Paham nggak? DOS, this operating system. What you see is what you get. Begini masih Bapak pakai kan kalau benar. Ya. Pixelated, bagaimana bisa menghasilkan resolusi tinggi seperti ini? Ya, ini PPI-nya dan DPI-nya tinggi nih, di atas 300. Kalau dot matrix, ya printer zaman itu begini, ini berapa ini Pak? 16 kolom. 16 kolom cuma ini paling teknologi saat itu, titik-titiknya itu 16 kolom. Pakai pita bukan pakai tinta. Masa setingkat UGM penjelasannya abal-abal kayak gitu, malu-maluin. Beginilah ini, tahun 1989 teknologi. Kacau UGM ini, kacau. Soal ketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengitikan menggunakan komputer IBM PC. Di mana Pak? Di mana? Di Prima, belum berdiri. Bapak 1982 lulus. Di mana Bapak? Apa pengetikan jasa pengitikan IBM PC? Jangan bohong Anda. Anda ketua Senat Fakultas Hukum. Lulus tahun 1982 Anda. Ini. Di mana Anda apa? Jasa pengetikan pakai IBM PC. Jangan berbohong. Ya, tentang Prima aja berbohong Anda. Prima belum berdiri, Anda sudah lulus 1982. Prima berdiri 1986. Anda menggunakan jasa pengitikan di mana? IBM PC. Terus apa printernya saat itu? Anda pakai. Kalau Anda benar sudah ada jasa pengetikan komputer IBM PC di sekitar UGM. Apanya? Printernya. Bukannya dot matrix. Kalau ada itu pun sudah mahal itu. Kalau ada saat itu. Resolusinya bagaimana? Pak Afri, jawab dulu. Resolusinya sudah seperti ini. Apa word prosesornya? Apa text editornya Anda pakai untuk jasa pengetikan 1982? Jangan berbohong Anda. Teknologi, evolusi teknologi itu tidak pernah bohong. Kalau Anda, saya bisa bohong. Kalau teknologi, catatan dokumentasi, timeline perkembangan teknologi itu tidak bisa bohong Pak Afri. Anda dan saya bisa bohong. Tapi catatan teknologi tidak bisa bohong. Apakah ketika Anda ke jasa pengetikan komputer IBM PC itu begini cetakannya? Pakai apa di sana? Berbohong dan berbohong, menutupi kebohongan dengan kebohongan. Ini produksi tahun 95 ke atas ini. Optimus saya 2000-an ini dibuat ini. Sudah marak pakai inkjet dan laser jet. Teknologi. Nah, ya. Anda bilang, katakan di klarifikasi ini. Ya kalau kalian baca itu. Harusnya Rismond membandingkan dengan skripsi yang ekivalen yang tahun segitu. Ya semua, saya kan sudah datang ke perpustakaan Fakultas UGM. Kata kalian sudah ke gedung, di destroy atau entah diapain di gedung katanya. Ya bagaimana saya membandingkan kalian yang punya data itu loh. Ya kalian sendiri harusnya pada saat klarifikasi. Oh ini 1985 temannya Joko Widodo ini ya. Sampulnya begini, lembar pengesannya begini, sudah ini loh ya, bukan pakai dot matrix atau ketik manual, udah begini. Itu kalian kan cuma klaim banyak mau, ya? Tahe. Ya kalian, karena saya LAN-nya juga saya coba, itu nggak ada, nggak tahu error atau query-nya sengaja dibuat error. Query database untuk mencari angkatan di bawah 90, ya. Versi hard copy-nya nggak ada, versi elektroniknya pun error. Coba tampilkan, gitu loh. Itu baru ilmiah. Kalau cuma klaim-klaim banyak, mana yang banyak itu? Satu dulu tunjukkan.
Gitu loh, lembar pengesahan seperti ini di zaman Joko Widodo. Coba tunjukkan, Pak Dekan, Sigit Sunarta. Tunjukkan. Kalau enggak, UGM akan hancur. Padahal fakultas lain yang mungkin tidak berkaitan dengan kalian, tapi tetap membawa nama UGM. Hancur. Itu loh, banyak-banyak lembar pengesahan begini. Banyak, tunjukkan satu aja Pak Sigit Sunarta. Satu saja. Biar kita analisa. Apakah dia dot matrix, ketik manual, atau pakai elektrik tapi typewriter. Banyak kali cengkunek kalian. Jangan mentang-mentang kami dari UGM. Kami lebih dipercaya. No. Ya, siapapun bisa berbohong di dunia ini. Bahkan presiden pun bisa berbohong. Ya. Jadi kita tidak percaya kecuali bukti ilmiah, Pak Sigit dan Pak Afri. Sajikan bukti ilmiah yang lengkap. Atau kita tunggu halal bihalal kita di UGM. Bulan Syawal nanti. Dan kami akan minta class action agar pengadilan membuka sebanyak-banyaknya berkas Joko Widodo. Kapan dia PKL kalau ada kerja praktek? Kapan dia KKN dan di mana dia? Apa saja apanya? Mata kuliahnya, dokumentasi, uji karbon semua itu, karena itu bisa dibuat-buat. Ya. Terus terutama ini skripsi dan ijazah, uji kesesuaian teknologi, uji karbon, uji kesesuaian tanda tangan, dan siapa dosen pengujinya. Gitu. Mana mungkin orang bisa lulus, entah siapa dosen pengujinya. Jawab itu, Pak Dekan, Sigit Sunarta, siapa dosen pengujinya? Nggak ada Anda klarifikasi apaan ini? Ya, dari UGM. Ya. Klarifikasi apa ini? Dosen pengujinya pun nggak Anda klarifikasi. Siapa dan kapan itu berlangsung? Kapan? Kosong di sini. Bayangkan tingkat klarifikasi tingkat UGM memalukan. Ya. Tunggu saja class action. Ya. Kalau negara ini masih negara hukum, harusnya ya pengadilan, PT UN atau apa itu, saya nggak tahu. Ya, harus membuka ini, berani menyita semua berkas dari UGM untuk diuji oleh pihak ketiga. Kalau perlu luar negeri, Amerika, gitu. Baik skripsi dan lainnya, dokumentasi lainnya, dan ijazah Joko Widodo yang dia simpan katanya, kan begitu katanya. Ya. Kalau nggak ada, ya sudahlah, sudah dipastikan itu palsu. Saya melihat lembar pengesahan ini aja, beda zaman aja sudah pasti saya 100 miliar persen palsu, 1 triliun persen. Ya. Teknologi itu tidak bisa ditipu Pak Sigit. Karena dia punya catatan timeline. Anda, walaupun Anda dosen UGM, bisa bohong, bisa menipu. Saya juga bisa bohong, bisa menipu. Tetapi teknologi, catatan teknologi itu nggak bisa bohong, nggak bisa nipu. Walaupun kau bilang kepercetakan prima bla 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 yang belum berdiri. Joko Widodo berdiri lulus 1985. Penjilitan fotokopi prima 1986. Kacau kalian, kacau, memalukan kalian, memalukan. Tunggu saja rakyat nanti bisa menggempur. Ya, mendesak kalian. Saya kira mahasiswa, nggak tahu ya masuk UGM atau alumni UGM apakah berani bersuara atau harus rakyat yang umum ya. Karena rakyat umum juga berhak ya, bukan hanya, karena UGM bukan hanya milik agama atau milik alumninya atau milik mahasiswa aktifnya ya, bukan ya. UGM itu kan dibayar oleh rakyat, dibayar oleh APBN, pajak kita semua. Jadi UGM itu milik rakyat, tanahnya milik sultan, itu loh. Tetapi biaya operasionalnya, gaji segala macam itu milik rakyat. Bukan dibayar oleh hanya dari mahasiswanya, tapi milik rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak menuntut keterbukaan dari UGM. Gitu. Karena UGM bukan milik dosen. Bukan milik fakultas kehutanan. UGM bukan milik rektor. UGM bukan milik senat. UGM bukan milik mahasiswa atau agama, alumni. UGM milik rakyat. Kalau tidak milik rakyat, ya sudah swastakan aja diri kalian. Biayai sendiri. Gitu loh.
Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.